Pernahkah kamu merasa begitu mencintai seseorang sehingga kamu rela melakukan apa saja untuk kebahagiaannya? Namun apa yang terjadi jika cinta itu harus berakhir bukan karena perselingkuhan atau jarak, tapi karena sebuah takdir yang tak bisa dihindarkan? Dalam kisah ini dua hati yang saling mencintai harus berpisah oleh alasan yang tak bisa mereka lawan. Penyakit yang datang begitu tiba-tiba. Bagaimana jika takdir memisahkan cinta yang paling dalam yang pernah ada? Apa yang akan kita lakukan saat harus melepaskan orang yang paling kita cintai demi kebaikannya? Simak kisah penuh pengorbanan dan kehilangan ini dan temukan jawaban tentang arti cinta yang sesungguhnya. Andra dan Rina adalah dua orang yang tak terpisahkan. Sejak pertama kali mereka bertemu di sekolah menengah, Andra dengan semangat hidupnya yang tinggi selalu memotivasi Rina yang lebih pendiam dan cenderung ragu dengan dirinya. Mereka berdua saling melengkapi satu sama lain seperti dua sisi koin yang tak bisa dipisahkan. Cinta mereka tumbuh seiring waktu seperti bunga yang berkembang di musim semi. Setiap hari adalah kenangan indah yang mereka ciptakan bersama. Mereka berbicara tentang masa depan yang cerah, tentang rumah kecil dengan halaman penuh bunga, tentang anak-anak yang akan berlarian, dan impian-impian kecil lainnya yang mereka buat bersama. Andra selalu meyakinkan Rina, tak peduli apa yang terjadi, kita akan menjalani semuanya bersama. Aku akan selalu ada untukmu. Kebahagiaan mereka begitu sempurna dan tak ada yang bisa mengganggu kedamaian yang mereka rasakan. Atau setidaknya begitu mereka pikir. Cinta mereka adalah cinta yang tulus dan penuh janji. Janji yang akan diuji dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun kebahagiaan mereka mulai terguncang ketika Rina mulai merasakan gejala yang tak biasa. Awalnya hanya sedikit kelelahan, tetapi kemudian semakin parah. Sesak nafas dan rasa sakit di dada kiri membuatnya terjaga di malam hari. Tapi ia berusaha untuk mengabaikannya. Mungkin aku hanya kelelahan, pikirnya. Tapi Andra yang sangat perhatian segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Rina, ada apa? Kenapa kamu selalu merasa lelah? Tanya dia. Dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran, Rina hanya tersenyum lemah dan menjawab, aku cuma butuh tidur lebih banyak Andra. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun rasa sakit itu semakin kuat dan akhirnya Andra memaksanya untuk pergi ke rumah sakit. Rina menolak, tapi Andra tetap bersikeras. Ketakutan yang mendalam muncul dalam diri Andra. Meskipun Rina berusaha menenangkan dirinya, apa yang akan terjadi kalau ini lebih dari sekedar kelelahan, batin Andra. Di rumah sakit kabar yang mereka terima adalah kabar mematahkan hati mereka. Rina didiagnosis mengidap penyakit jantung yang sudah lama berkembang tanpa terdeteksi. Penyakit ini sudah berada pada tahap yang cukup parah, dan meskipun ada pengobatan, hidupnya tak akan pernah lama lagi. Ketika mendengar itu, Andra merasa seolah dunia ini runtuh di depan matanya. Begitu banyak impian yang harus mereka lepas, dan begitu banyak waktu yang harus mereka habiskan untuk menghadapi kenyataan yang tak bisa mereka lawan. Perasaan Andra begitu kacau, cinta mereka yang begitu sempurna, tiba-tiba terancam hancur hanya karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Di malam yang sunyi itu, mereka duduk berdua di teras rumah mereka yang dulu penuh tawa. Andra menggenggam tangan Rina dengan erat, berharap ada keajaiban yang datang. Rina, kita akan melawan ini bersama. Aku akan berada di sampingmu, tidak peduli apa yang terjadi, kata Andra. Dengan suara yang penuh harapan meskipun hatinya penuh ketakutan. Namun Rina hanya bisa menatap Andra dengan mata yang penuh dengan air mata. Andra, aku mencintaimu lebih dari apapun. Tapi aku tak ingin kau menderita karena aku. Aku tak ingin kau kehilangan masa depanmu hanya karena aku.
Aku tak ingin jadi bebanmu. Andra menggelengkan kepalanya, berusaha meyakinkan dirinya dan Rina. Jangan bicara seperti itu, Rina. Kita bisa menghadapi ini bersama. Aku akan selalu ada untukmu. Kita akan melewati ini seperti apa yang kita inginkan. Namun Rina menggenggam tangan Andra dengan lemah dan berkata, Andra, aku tahu ini akan menghancurkan kita berdua. Tapi aku tak bisa hidup dengan melihatmu menderita. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Dan untuk itu, aku harus melepaskanmu. Jika aku harus bersamamu, aku akan terus menjadi beban. Kau berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang tidak terhalang oleh rasa sakit. Andra menatap Rina dengan mata yang penuh kecemasan dan kebingungan. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Rina. Tapi kata-kata itu tak bisa keluar. Semua yang bisa dia lakukan adalah menangis bersama Rina. Rina menghapus air mata Andra dengan lembut dan berkata, Aku akan selalu mencintaimu, Andra. Tapi cintaku yang terbaik adalah membiarkanmu pergi. Di bawah langit yang gelap, dengan hati yang hancur, mereka berpisah. Bukan karena tidak ada cinta, melainkan karena cinta itu terlalu besar untuk saling menyakiti. Dengan penuh pengorbanan, Rina memilih untuk melepaskan Andra demi kebahagiaan dan masa depannya. Hari-hari berlalu dan Andra berusaha untuk terus hidup meskipun ia merasa kosong dan kehilangan. Setiap sudut kota, setiap tempat yang pernah mereka kunjungi bersama mengingatkannya pada Rina. Ia merasakan kesendirian yang mendalam. Setiap malam ia terjaga memikirkan kenangan indah mereka, bertanya-tanya apakah ia bisa mengubah takdir yang telah memisahkan mereka. Suatu hari Andra kembali ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Di sana, di sebuah kafe kecil yang pernah menjadi tempat favorit mereka, ia menemukan sebuah surat dari Rina. Surat itu adalah surat yang ditulis Rina beberapa bulan sebelum perpisahan mereka, yang belum sempat diberikan kepada Andra. Andra, meskipun kita tidak bisa bersama, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Cinta ini tak akan pernah mati. Tak peduli berapa lama kita terpisah. Kau adalah bagian terbaik dalam hidupku. Aku tak ingin kau merasa bersalah atau menyesal karena mencintaiku. Apa yang kita miliki adalah sesuatu yang luar biasa. Dan aku akan selalu membawa cinta itu dalam hatiku, meskipun kita terpisah oleh takdir. Andra menatap surat itu dengan penuh air mata. Ia merasa hati yang kosong itu sedikit terisi. Meskipun tak bisa menghapus rasa kehilangan yang mendalam, ia tahu bahwa meskipun mereka terpisah oleh takdir, cinta mereka tetap hidup dalam kenangan. Pesan moral dari cerita ini, cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang selamanya, tetapi tentang memberi kebahagiaan kepada orang yang kita cintai. Bahkan jika itu berarti berpisah, jangan pernah menyesal mencintai, karena cinta yang tulus akan tetap hidup di dalam hati kita, abadi dalam kenangan. Terkadang kita harus melepaskan seseorang bukan karena kita tidak ingin bersama mereka, tetapi karena kita ingin mereka bahagia, meskipun itu berarti kita harus berjalan sendiri. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.